pada pagi hari ini kita terlebih dahulu membaca doa. Silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ustaz, siap. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Baik, guru akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dian. Oke. Dian kenapa? Sakit. Selain Dian? Dian aja ya. Yang lainnya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Baik, kita doakan teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga teman kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah, ya. Oke. Baik, sebelum kita ke materi, silahkan kalian buka surat Al-Qari'ah. Ya, seperti biasa kita membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Baik, sudah disiapkan? Nah, untuk membaca Al-Quran ini, silakan kalian ikuti, ya. Bu Guru akan bacakan, kalian mengikuti. Sudah siap? Siap. Perhatikan Al-Quran masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita telah membaca surat Al-Qari'ah. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru lanjutkan pada materi kita pada kali ini, yaitu akan membahas melestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Ya, ini adalah bab yang lanjutan kemarin, ya, yaitu materi pokoknya tentang ayat fenomena alam atau kejadian alam. Sebelum kita lanjutkan, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, silakan kalian perhatikan dan kalian lihat di papan tulis. Untuk tujuan pada materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, setelah mempelajari pelajaran tentang ayat fenomena alam, kalian diharapkan akan dapat menjelaskan tentang fenomena alam sesuai dengan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Yang terakhir, siswa mampu menghafal Quran surat Al-Qari'ah surat yang ke-101 ayat 1 sampai 11. Itu adalah tujuan pembelajaran pada materi melestarikan alam dengan melestarikan bumiku, atau submaterinya adalah ayat tentang fenomena alam. Bu Guru akan mengulang atau mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, materi apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Oke, tentang apa Jaja? Tentang jujur atau perilaku jujur. Oke. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat pengertian jujur? Mai. Jujur adalah berkata atau bertindak sesuai kenyataan. Ya, itu adalah pengertian jujur. Sekarang
sidik al-qalbi, kedua sidik al-lisan, ketiga sidik al-amal. Oke, ada 3 ya. Yang pertama adalah sidik al-qalbi atau jujur dalam hati. Yang ketiga sidik al-amal, jujur dalam perbuatan ya atau tindakan. Oke, itu adalah materi kita pada minggu yang lalu. Bab yang selanjutnya ya, kulestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Submaterinya adalah ayat tentang fenomena alam. Nah, berkaitan dengan ayat fenomena alam ini, yaitu berkaitan dengan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11 yang tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Nah, sebelum kita mulai bentuk kelompok diskusi, silahkan kalian amati gambar ini. Sebetulnya Allah menciptakan alam ini pada awalnya itu sangat indah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ya, dengan banyaknya kegiatan dan jumlah penduduk bumi, maka seperti inilah contohnya ya. Sehingga lama-kelamaan bumi ini akan terkontaminasi oleh polusi ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini gambar yang selanjutnya. Ada yang bisa menjelaskan gambar apa ini? Gambar ini adalah suatu saat nanti akan terjadi seperti ini ya. Bangunan, gunung, bumi, langit akan hancur, yaitu pada hari kiamat tiba. Maka ketika kiamat tiba, terjadilah seperti ini. Semua manusia yang hidup, semua manusia yang bernyawa pasti akan mati, akan meninggal. Baik anak-anak, untuk materi kali ini, Bu Guru minta kalian untuk dibagi menjadi 3 kelompok ya. Baik anak-anak, sebelum diskusinya dimulai, silakan kalian amati ya tayangan atau video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar selanjutnya adalah silakan kalian amati. Nah, di sini mulai keadaan atau kehidupan manusia ya, hiruk pikuk suasana kota yang sangat ramai. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, artinya manusia berlarian ya, seperti anai-anai atau ilalang yang berhamburan. Artinya mereka sibuk lari ke sana ke sini tanpa mengetahui nasib mereka seperti apa. Nah, itulah gambaran manusia seperti lawan yang Silakan disimak ya, videonya disimak dan diamati. Nah, di mana gunung-gunung yang kokoh yang selama ini kita tahu bahwa gunung itu sangat kokoh dan kuat, tapi pada hari kiamat selanjutnya yaitu kekacauan dan kematian semua makhluk di Diamati ya. Nah, pada hari kiamat ini semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan mati, akan hancur ya, dan semua akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kalian mempresentasikan, Bu Guru minta kalian
sebelah kanan Bu Guru kelompok 3. Oke, Bu Guru akan bagikan tugas kelompoknya. Nah, kalian silakan isi. Kemudian setelah kalian isi, nanti setelah selesai didiskusikan, Bu Guru minta kalian dari perwakilan masing-masing untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Kemudian pada saat kalian berdiskusi, nanti Bu Guru akan melakukan penilaian. Apakah kerjasama, apakah semangat dalam berdiskusinya? Sudah siap? Baik, Bu Guru akan bagikan ini untuk kelompok, ini kelompok 3 ya. Nah, ini kelompok 1 ya. Oke, baik, silakan dibuka buku paket, buku LKS, Al-Quran terjemah ya, yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk berdiskusi. Oke, kelompok 3 sudah diskusinya? Lagi. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Oke, lanjutkan. Kelompok 1 bagaimana diskusinya? Sudah. Oke. Baik, anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah selesai, Guru minta masing-masing kelompok boleh ketuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan bersama kelompok di depan ya, perwakilannya saja. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kalian semua sudah mendemonstrasikan atau menghafal surat Al-Qari'ah. Baik, kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bu Guru minta silakan kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, di mana seluruh manusia akan mati dan seluruh alam semesta akan hancur. 2. Keterkaitan gambar 1, 2, dan 3 dengan Quran surat Al-Qari'ah, yaitu gambar tersebut merupakan gambaran atau kejadian pada hari kiamat dan dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal serta perbuatan yang telah hidup. Demikian presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hari kiamat atau Yaumul Qiyamah merupakan hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang terdapat di dalamnya dan dibangkitkannya orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal serta perbuatannya selama hidup. 3. Turunnya Imam Mahdi. 4. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir matahari muncul dari barat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Tanda-tanda kiamat sugro. 1. Saling berlomba-lomba kemewahan dunia. 2. Terjadinya banyak pembunuhan. Demikian hasil presentasi dari kami. Baik, alhamdulillah presentasi sudah selesai. Sebelum kita simpulkan bersama-sama, mungkin ada yang mau bertanya dari masing-masing kelompok. Silakan angkat tangannya bagi yang mau bertanya. Oke, dari kelompok 1, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, dalam Quran surat Al-Qari'ah terdapat 2 golongan. Tolong jelaskan maksud 2 golongan tersebut. Ada yang mau menjawab dari teman-teman? Oke, Suirat, silahkan berdiri. Maksud dari 2 golongan tersebut adalah golongan orang yang berat ditimbang kebaikannya maka akan masuk ke surga yang banyak kenikmatan. Golongan orang yang banyak timbangan buruk mereka akan dimasukkan ke dalam neraka api. Oke, itu jawabannya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami?
Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Neraka halia, neraka yang di dalam. Alhamdulillah anak-anak, diskusi kegiatan diskusi pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum ditutup dan nanti Bu Guru akan bagikan lembar kerja siswa atau LKPD yang ini merupakan tugas individu. Tapi sebelum itu kita simpulkan dulu materi pada hari ini. Oke ya. Kesimpulannya ya, yang berkaitan dengan Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11, yaitu menceritakan tentang hari kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro atau kiamat kecil, ada kiamat kubro, disebut kiamat besar. Contohnya bencana alam itu merupakan ciri-ciri atau merupakan kiamat kecil. Kalau kiamat kubro atau kiamat besar, kami semua akan hancur pada hari kiamat. Sebutkan di antaranya ciri-ciri kiamat kubro apa saja? Kiamat besar? Oke, bagus. Munculnya Dajjal. Kemudian apa lagi? Munculnya Yajuj dan Majuj. Kemudian apa lagi? Turunnya Imam Mahdi. Sudah cukup. Dan ada yang lebih besar, yaitu munculnya matahari dari sebelah barat. Itu adalah diantaranya ciri-ciri kiamat besar. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi ciri-ciri kiamat yang sudah terjadi pada saat ini. Baik, iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, ya, merupakan rukun iman yang kelima. Berarti kita wajib percaya, wajib mengimani akan terjadinya hari kiamat. Hanya saja kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang terakhir adalah hikmah dari mengimani atau beriman kepada hari kiamat. Ya, setelah kita beriman kepada hari kiamat, kita harus mengambil hikmahnya. Apa saja diantaranya? Yang pertama, selalu beramal baik, beramal soleh. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian selalu berbuat baik dan benar. Ya. Nah, di sini juga termasuk salah satunya adalah berbuat jujur, berkata jujur. Kemudian mau berjihad di jalan Allah, ya, baik dengan jiwa maupun harta. Artinya kita harus selalu berada di jalan Allah. Contohnya berbuat baik, beramal soleh, ya. Kemudian ya, kita sebagai pelajar atau siswa berarti harus mentaati orang tua, mentaati guru, ya. Belajar yang rajin dan tekun, itu juga termasuk berada di jalan Allah. Karena ya, dalam isi kandungan Quran surat Al-Qari'ah dijelaskan, barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka Allah akan menjamin orang-orang tersebut masuk ke dalam surga yang banyak timbangan kebaikannya dan akan diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Mau seperti itu? Mau. Berarti harus banyak berbuat baik. Sebaliknya, orang yang sedikit timbangan keburukannya, maka mereka akan Allah masukkan ke neraka Hawiyah. Semua pengen masuk ke surga. Nah, apa sih neraka Hawiyah itu? Ada yang tahu? Neraka Hawiyah adalah ya, Yang di dalamnya terdapat api yang panas atau bergejolak. betul sekali. Neraka yang di dalamnya terdapat api yang sangat panas dan bergejolak. Orang yang masuk sudah pasti akan menjadi hangus dan gosong. Baik, itu kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Alhamdulillah kalau kalian sudah bisa memahami. Mudah-mudahan
dalam kebaikannya. Baik, sebelum ditutup, Bu Guru akan bagikan tugas individu ya. Di sini ada pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Tidak boleh berkelompok ya. Silakan masing-masing. Silakan dikerjakan masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan tugasnya. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pembelajaran kesempatan pagi hari ini telah selesai. Marilah kita tutup bersama-sama kegiatan ini